ini ya, dimanapun untuk melihat hasil dari R-tabel itu adalah sama ya. Jadi Anda bisa mendapatkan R-tabel itu lewat ini ya. Misalnya dari buku statistik itu di bagian belakang itu ada lampiran tabel-tabel. R-tabel, T-tabel, F-tabel ya yang nanti akan kita pakai. Nah, untuk R-tabel itu kita menggunakan atau Anda bisa mendapatkan R-tabel dari internet ya. Tapi sudah saya downloadkan, jadi nanti Anda tinggal melihat ya. Sudah saya upload di Google Classroom. Nah, kita melihatnya, jadi R-tabel, nanti kita melihat dengan DF, degree of freedom, yaitu N-2. Jadi kalau misalnya N ini adalah jumlah sampel Anda, ya. Jadi N adalah jumlah sampel, dan kalau di latihan kan jumlah sampel 55. Jadi nanti kita akan melihat DF 55 min 2, jadi 53. Jadi nanti nilai 53, ya, bukan sejumlah sampelnya. Jadi kalau sampel 55 yang kita lihat adalah angka 55, tapi kita minus min 2. Jadi degree of freedom atau kita terjemahkan sebagai derajat kebebasan ya. Itu kenapa min 2. Jadi misalnya begini, contoh sederhana adalah kalau kita punya 10 bilangan. Berapa kali Anda bisa bebas memilih bilangan tersebut? Jadi pertama, kita punya 10, kita ambil 1. Berarti tinggal 9. Kebebasan kedua, ada 9, kita masih bisa memilih 1. Jadi kita ambil 1, tinggal 8. Nanti kebebasan ketiga, kita masih punya 8 angka. Kita ambil 1, ya, itu menjadi 7. Kebebasan keempat, itu tinggal 7 angka. Kita ambil 1, tinggal 6. Kebebasan kelima, kita masih punya 6, jadi masih bebas memilih di antara 6 angka itu, kita ambil 1, jadi 5. Kemudian kebebasan ke-6, itu kita masih punya 5 angka, kita ambil 1, ya, bebas memilih di antara 5 itu, kita ambil 1, berarti kita masih punya 4. Itu sudah kebebasan ke-6. Kemudian kebebasan ke-7, itu kita masih punya berapa tadi? 4 ya? 4 angka, ya. Maka bener tadi? 1 punya 10. Kebebasan kedua punya 9. Kebebasan ketiga punya 8. Kebebasan keempat punya 7. Kebebasan kelima punya 6. Kebebasan ke-6 punya 5. Kebebasan ke-7 kita punya 4. Kita ambil. Jadi tinggal hitungannya tadi bener ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 8. Ya. 8. Jadi maksudnya pada saat kita punya kebebasan kita punya 3 angka, itu kita masih punya satu kebebasan, yaitu kebebasan ke-8, bebas memilih. Ya. Ke-8, terus ke-9, jadi maksudnya pokoknya begini, saya hitung-hitungannya nggak bingung ya. Degree of freedom itu, derajat kebebasan itu adalah ketika kita masih punya kemungkinan memilih, bebas memilih angka yang ada. Ya. Nah, kenapa min 2? Karena ketika kita sudah sampai misalnya tadi 10, kebebasan ke-9, ya,
itu datanya itu tinggal 9 itu tinggal 1. Jadi kita tidak bisa bebas memilih angka seperti itu. Karena itu ketika N ini jumlahnya cukup besar di atas ketika jumlah N itu besar, maka N itu minus 2 ya. Jadi itu untuk menjelaskan degree of freedom. Kemudian, nah, selain kita melihat dari DFN-2, maka kita perlu melihat ini, nilai signifikannya. Jadi nilai signifikan itu adalah nilai probabilitas yang biasanya diambil oleh peneliti, ya, yang menunjukkan apakah hasil analisa itu cukup signifikan atau tidak, ya. Jadi di sini nilai signifikan itu biasanya diambil yang umum, ya. Semakin kecil akan semakin bagus, ya. Jadi yang umum dipakai oleh peneliti itu adalah 5%, ya. Jadi istilahnya atau signifikan, atau kita kadang punya ini apa, lambang simbol P atau alfa, itu adalah 5%, ya. Jadi 5% itu dianggap cukup, ya. Kalau Anda menambah misalnya menjadi 10%, itu maka signifikansinya berkurang, ya. Jadi data itu dianggap kurang akurat, ya, hasilnya. Tapi kalau semakin kecil akan semakin akurat, ya. Tapi 5% itu dianggap cukup oleh peneliti, sehingga yang sering dipakai adalah 5%, ya. Seperti itu, ya. Jadi uji validitas itu untuk menguji kuesioner. Yang dimaksud adalah item-item pertanyaan yang kita masukkan, apakah benar bisa mengukur variabelnya, ya. Dan untuk untuk mengetahui valid tidaknya, maka hasil R hitungnya itu pertama harus positif, dan itu dibandingkan dengan R tabel, karena R tabel itu semua nilainya positif, ya. Jika R hitung ini lebih besar dari R tabel, kemudian juga signifikan, dalam arti batasannya adalah 0,5. Kalau lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan. Kalau lebih besar dari 0,05, jadi 5% itu adalah 0,05. Maka dianggap tidak signifikan. Nah, kalau tidak signifikan ya berarti dianggap tidak valid, ya. Jadi pembandingnya ada 2. Pertama adalah R tabel, ya. Jadi kriterianya yang pertama R hitung harus positif, yang kedua R hitung harus lebih besar dari R tabel, dan harus signifikan. Lebih besar dan signifikan ini akan menjadi satu kriteria, ya. Meskipun misalnya R hitung lebih besar dari R tabel, kalau tidak signifikan berarti tidak valid, ya. Atau meskipun dia signifikan, tapi jika R hitung lebih kecil dari R tabel, itu juga tidak valid. Jadi harus ada 2 kemungkinan itu. Ya, nanti kita akan tulis untuk kriteria valid tidaknya. Sekarang kita kembali ke SPSS. Kita buka SPSS yang kemarin, kalau Anda masih ingat, ya. Untuk ini saya hapus yang output. Jadi kita punya output yang lama. Nah, ini ya, yang menyimpan deskriptif, nanti hasilnya kita lanjut. Jadi kita open, ya. Kita buka lagi output yang latihan kemarin karena kita mau melanjutkan filenya ini, ya. Outputnya kita taruh di file yang sama. Nah, sekarang sebentar. Sorry, belum saya ternyata. Kita lihat dulu, kita lanjutkan. Jadi kita membuka file output yang kemarin, ya. Kalau Anda harus menyimpannya, karena kalau tidak menyimpannya, karena ini nanti harus dijadikan lampiran pada saat Anda mengumpulkan latihan individu, ya. Jadi ini kita pindahkan ke Word untuk lampiran.
ya. Sekarang kita akan ke data dulu, data latihan ya. Ini ya, jadi kita sudah ada file-file variabel untuk X1, X2, X3, dan Y. Dan ini kita perlukan pada saat uji validitas. Karena apa? Karena ini untuk membandingkan. Tadi validitas itu apakah item X1, 1, X1, 2, X1, 3 ini benar-benar mengukur X1. Nah, skornya X1 kita sudah dapat. Karena itu sekarang kita bisa mulai yaitu analyze descriptive correlate. Ya, uji validitas itu kita melakukan analisa korelasi bivariat. Ya. Jadi analisa korelasi itu ada bisa digunakan dua hal. Yang pertama tadi untuk uji validitas, yang kedua untuk melihat korelasi antar variabelnya. Misalnya X1 dengan Y. Nah, itu kita bisa menggunakan analisa korelasi. Jadi untuk menguatkan hasil uji hipotesa. Sekarang analyze, correlate, bivariate ya. Jadi kita klik. Nah, ini kotak dialog untuk korelasi bivariat. Nah, untuk analisa korelasi, Anda mengerjakan masing-masing variabel. Jadi tidak jadi satu, karena kalau jadi satu susah untuk membacanya. Jadi kita masukkan X11, X12, dan X13, karena ini kan dia mengukur variabel X1. Jadi X11, X12, kemudian kita ambil yang X1 total. Nah, karena kita ingin melihat apakah 3 item ini benar-benar mengukur X1. Ya, jadi 3 item dari variabel tersebut, kemudian juga skor dari variabel. Karena itu kenapa ini harus dikerjakan dulu untuk transform compute-nya, karena nanti kita pakai untuk validitas. Ya. Nah, untuk melihat, untuk uji validitas yang kita ambil adalah Pearson correlation ya. Ini Pearson product moment ya. Jadi ini yang akan kita gunakan. Jadi sudah dicentang ya. Kendall tahu dan Sperman ini untuk analisa yang berbeda ya. Nah, kemudian ada tes signifikan two tail dan one tail. Kalau two tail itu maksudnya kalau kita melihat di data ini ya, di grafik normalitas itu kan seperti bell itu ya, seperti lonceng, maka two tail itu adalah kita melihat sisi kiri dan sisi kanan. Ya, itu two tail. Nanti kita akan lihat hasilnya, two tail dengan one tail ya. Kemudian untuk option min kita tidak membutuhkan, jadi continue saja. Style bootstrap itu juga kita tidak memerlukan. Coba kita lihat yang two tail dulu, kita oke. Nah, ini hasilnya. Kemudian coba kita lihat yang one tail, analisa, correlate, bivariat, tetap, tapi kita coba yang one tail, oke. Nah, sama atau tidak? 361, 836. Jadi kita pakai one tail nanti karena kita nanti untuk uji korelasinya, ya. Untuk uji hipotesa itu kita juga menggunakan one tail. Nah, sekarang kita lihat ya, ini tampilannya hampir sama. Yang membedakan adalah signifikannya. Nah, di X1 di two tail ya, korelasinya ya, two tail ya, untuk signifikan. Maka yang kita lihat adalah kolom yang paling kanan, kolom dari X1 total. Karena X1 total ya, itu nanti dia akan membandingkan ya,
dengan X1, dengan X2, dan dengan X11, X12, dan X13. Jadi Anda melihatnya itu adalah judul kolom X11, X12, X13, X1 total, dan judul baris X11, X12, X13, X1 total. Kemudian kalau kita melihat ya, item per item ya, kalau korelasi ya, uji validitas, jadi kita lihat X11 dengan X1 total, itu ketemu angka 0,361. Ini adalah R hitung, Pearson correlation. Ini adalah R hitung. Kemudian yang kedua, signifikannya itu adalah 0,07. Ya. Kalau kita bandingkan, nanti kita harus membandingkan dengan 0,05. Ya. Jadi ini lebih besar atau lebih kecil. Ya. Yang dianggap valid itu adalah jika lebih kecil. Kemudian N jumlah sampel adalah 55. Kemudian X12 dengan X1 total. Itu ketemu R hitung 0,836, signifikannya 0,000. Ini berarti sangat signifikan. Ya. N-nya juga 55. Kemudian yang X1 total, itu dengan X13 dengan X1 total, itu ketemu R hitung atau Pearson correlation itu adalah 0,802, ini signya juga 0,000. Ya. Jadi sangat signifikan. Sekarang kita lihat yang one tail ya. One tail ini berbeda untuk signifikan pada X11 ya. Jadi ini kalau angkanya sama ya, untuk nilai R hitungnya sama, signifikannya adalah 0,003. Yang lainnya adalah sama 0,000. Kita pakai yang one tail ya. Karena kita nanti uji hipotesa juga pakai yang one tail. Jadi hanya satu sisi. Jadi kita hanya, karena kalau di ini yang di grafik lonceng grafik normalitas, maka yang kiri itu adalah nilai negatif. Yang kanan adalah nilai positif. Nanti kita hanya akan melihat nilai positifnya saja. Jadi itu istilahnya kita menggunakan one tail ya. Jadi yang kita pakai adalah ini ya. Ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan, kita kerjakan dulu untuk semuanya ya. Sekarang kita akan mengolah untuk yang kedua, jadi analisa correlate bivariate. Untuk ini kita hapus, kita kembalikan semua karena tadi X1-nya sudah kembali. Sekarang kita mengambil yang X2, jadi X21 sampai X23. Kita menguji validitas untuk variabel X2 dengan X2 totalnya. Ya. Jadi item-item X2 ya, dibandingkan dengan skor X2. Sama, ini masih Pearson, one tail, oke. Kemudian kita lanjutkan untuk korelasi yang X3. Jadi kita ambil 31 sampai ini kita kembalikan dulu X2-nya. Kemudian kita ambil X31 sampai X33. Jadi ini validitas untuk variabel X3. Kita ambil X3 totalnya. Kemudian kita oke. Sebentar, nanti kita lihat outputnya. Kita selesaikan dulu sampai Y. Jadi, analyze bivariate. Ini yang X3-nya kita kembalikan. Sekarang kita ambil yang Y1 sampai Y3. Kita masukkan ke kotak sebelah kanan, kemudian Y total. Kita oke. Sudah ya, kalau sudah, sekarang kita melihat ke output. Output ya. Nah, untuk outputnya kita lihat dulu mulai dari yang
one-tail ya. Jadi ini adalah hasil korelasi X11, X12, X13 dengan X totalnya. Kemudian bawahnya ini kita mau menghasilkan korelasi X21, X22, X23 dengan X2 totalnya. Kemudian untuk yang ketiga kita tadi melakukan korelasi X31, X32, X33 dengan X3 totalnya. Yang terakhir yaitu korelasi antara Y1, Y2, Y3 dengan Y totalnya. Nah, kalau untuk ini, korelasi ini bisa Anda langsung masukkan di tabel bab 4, di bab 4 kalau tidak terlalu ini, ya. Atau Anda ringkas, ya. Cara meringkasnya sama seperti kita membuat deskriptif statistik, ya. Saya ini kan saya tentang satu tabel dulu aja ya yang diringkas, ya. Atau gini saja, saya terangkan dulu untuk yang langsung. Jadi kita ke bab 4. Ini ya, ini sudah Anda selesaikan. Sekarang kita ke 4, 3, 2. Yaitu uji validitas. Jadi yang nanti kita siapkan dulu uji reliabilitas. Sekarang kita ke keterangan. Jadi uji validitas itu adalah uji kuesioner, yaitu membandingkan item variabel dengan variabelnya. Maksudnya apakah item itu benar-benar mengukur variabelnya. Kriteria untuk menyatakan bahwa item variabel adalah valid, ya. Sebelumnya saya tulis. Jadi uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan R hitung ini Pearson correlation, ya. Pearson correlation dari
hasil pengolahan SPSS. Dengan R tabel jadi R tabel dengan DF sama dengan N-2. Jadi ini yang umum N-2 dan pada signifikan sorry. DF-2 koma pada sig ini singkatan dari signifikan ya, signifikan atau kita meringkasnya jadi sig titik, atau kadang kita menulisnya P ya. Sig titik P atau alfa, maka harus mencari simbol alfa. Anda tahu ya, sudah simbol alfa itu yang seperti huruf L itu ya. P lebih kecil atau sama dengan 5%. 5% itu adalah 0,05. Tulis atau. Itu divaliditas dilakukan dengan cara membandingkan R hitung, yaitu nilai Pearson correlation dari hasil pengolahan SPSS, dengan R tabel. Nanti kita harus melihat R tabel, yaitu dengan DF N-2. Jadi kalau N-nya 55, nanti kita melihat DF-nya itu yang 53. Dan pada signifikan atau istilahnya sig, tipe atau P itu kurang atau sama dengan 5%. 5% itu 0,05. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Terus kriteria untuk menyatakan bahwa item-item variabel adalah valid adalah yaitu A, jika R hitung lebih besar, R hitung terus dulu positif, karena R tabel itu semua positif. R hitung positif lebih besar dari R tabel, dan nah ini yang penting ya. Jadi ini saya beri tebal, dan P atau sig lebih kecil sama dengan 0,05. Maka item-item tersebut valid. Dinyatakan valid. Yang kedua itu adalah kriteria dinyatakan tidak valid. Ini coba saya copy dulu, tapi harus ada yang saya ganti. Jika R hitung, ini tidak usah diberikan tanda positif, jadi bisa negatif, yang penting dia lebih kecil. Kalau negatif jelas lebih kecil ya. Tapi seandainya dia meskipun positif, tapi jika lebih kecil, nah dannya ini ada kita ganti dengan atau salah satu jika lihat
Jadi atau shift-nya lebih besar. Karena ada kemungkinan R hitung lebih kecil dari R tabel tapi signifikan. Itu tetap kita menyatakan tidak valid. Atau ininya lebih besar tapi shift-nya lebih besar. Jadi R hitungnya itu sudah memenuhi lebih besar dari R tabel, tapi ternyata tidak signifikan karena shift-nya lebih besar dari 0,05. Maka item valid tersebut dinyatakan tidak valid. Ya, jadi kita menggunakan salah satu dari atau kedua kriteria ini untuk membuat judgement, ya, untuk menilai apakah hasilnya valid atau tidak valid, ya. Jadi ini nanti harus Anda jadikan pedoman untuk menunjukkan apakah tabelnya valid atau tidak valid. Sekarang kita copy saja, sudah jelas ya untuk kriterianya, sekarang kita copy saja hasilnya. Jadi tidak usah membuat tabel ringkasan dulu. Kalau ininya kecil gini, kalau saya langsung saya kopikan. Tapi kalau X-nya itu banyak, itemnya itu banyak, sehingga ketika dimasukkan ke bab 4 itu, kok sing 21, yang kita ambil adalah X11. Copy, kita kembali ke nah, coba kita kopikan di sini. Nah, ini harus dikecilkan. Nah, jadi kita masukkan tabelnya karena masih bisa masuk. Kalau itemnya banyak, terlalu besar, Anda bikinkan ringkasan. Ya, jadi ini uji validitas, kriterianya sudah. Nah, jangan lupa diberi judul tabel. Tabel, wah ini lanjutannya dari yang di atas ya. Jadi ini 41, 42, 43, 44, ini kita lanjut 45 misalnya. Hasil uji validitas untuk variabel X1. Atau begini, saya masukkan di dalam ini. Kalau Anda masukkan, ya, saya masukkan di sini. Tabel correlation. Ini saya hapus. Tabel 45 correlation. Saya hanya perlu memberikan sumber. Nah, sekarang penjelasannya di sini. Berdasarkan tabel 45 di atas, maka hasil uji validitas untuk item X11 adalah, kita lihat kasarkan aja.
R hitung, R itu kecil ya, bukan R besar ya. R hitung positif nilainya 0,361. Nah, sekarang cara membaca R tabel. Oh, lupa saya. Ini kalau signifikannya ini. Sekarang kita lihat R tabel. Saya stop sharing dulu ya. Cara membaca R tabel. Saya bukakan R tabel. Sebentar. Lihatnya di mana ya? Kelihatan nggak R tabelnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Soalnya ini jadi satu sama ininya di Google Meet-nya. Sekarang kita lihat tabel R, koefisien korelasi DF-nya 1 sampai 200, berarti ini bisa sampai 200 sampel. Nah, tadi kan DF adalah N-2. Jadi kalau kita punya sampel 55, maka yang kita lihat adalah DF 53. Ini DF N-2. Signifikansi untuk uji satu arah, tadi kita wantil itu untuk satu arah, yaitu 0,05. Jadi signifikansinya tadi kan 5%, 0,05. Jadi yang kita lihat adalah kolom yang ini, yang paling kiri setelah DF, ya. Karena yang ini adalah untuk signifikan 2,5%, ini untuk signifikan 10%, ya, dan seterusnya. Jadi ini kita lihat adalah yang 0,05 karena kita menggunakan tingkat signifikansi 5% untuk uji satu arah. Jadi yang kita lihat adalah kolom ini, ya. Nah, ini untuk dua arah, itu kan berarti untuk melihatnya kalau dua arah itu 10% dibagi 2 jadi 0,05, sama kolomnya. Kita lihat yang DF 53, ini sampai 50, kita lihat yang 53. Ini. Jadi 53 adalah 0,2241. Ya. 0,2241. Jadi sudah bisa ya membaca untuk R tabel. Lihat berapa jumlah sampel Anda kurangi 2, kemudian lihat kolom yang ini, yang sesuai, yaitu untuk tingkat 5% untuk uji satu arah. Jadi 0,2241. Itu ya. Di sini ya. Jadi ini coba sih bisa enggak ya saya highlight ya. Nah, ini ya. Saya beri tanda merah kuning ya. Ini juga. Ya, karena jumlah sampel 55. Jadi yang kita lihat DF 53 0,2241. Sudah sekarang kita kembali ke kok susah lagi ya. Bukan yang ini. Ini karena terlalu banyak layarnya jadi bingung. Nah. Cek sebelumnya
pada penelitian ini saya beri tambahan ini ya. Jadi pada penelitian ini nilai R tabel untuk DF sama dengan 55 dikurangi 2 sama dengan 53 dan sig 0,05 didapatkan nilai 0,2241. Jadi kita tulis dulu hasilnya pada penelitian ini nilai R tabel untuk DF 55 sampel dikurangi 253 dan sig 0,05 didapatkan nilai 0,2241. Kemudian baru kita bandingkan. Berdasarkan tabel D45 di atas, maka hasil uji validitas untuk item X11 adalah R hitung positif 0,361 lebih besar dari R tabel. Ya, karena R tabel ini R hanya 0,2241. Dan haruskan ya, karena tadi P itu lebih kecil dari 0,05 karena ini 0,3. Jadi misalkan kita tulis kalau bisa P sig aja dan sig kita lihat signya, sig kuantil ini signya 0,03 dalam kurung 0,03 itu masih lebih kecil dari 0,05 ya. Maka item X11 dinyatakan valid ya. Jadi berdasarkan tabel 45, maka kita lihat X11 percent correlation itu kan R hitung positif 0,361, masih lebih besar dari R tabel yaitu 0,2241. Kemudian signifikannya 0,003 itu juga lebih kecil dari 0,05. Jadi kita melihat pada kriteria yang pertama. Jika ini terpenuhi, maka item X11 dinyatakan valid. Kita buat satu-satu aja ya. Nah, kemudian yang item X12. Nah, ini kita cek dulu valid atau tidak. Kita kopikan dulu. Adalah saya ganti titik 2. Hitung positif 0,836 ya. Kita tulis, kita ganti 836 lebih besar dari L tabel. L tabel sama ya, semua untuk ini DF 50 untuk sampel 55. Jadi meskipun nanti Anda menjelaskan yang X2, X3 maupun Y, R tabelnya tetap 0,2241. Nah, yang membedakan lagi yang kedua, signifikannya untuk X12 adalah 0,000. Nah, 0,000 ini jelas lebih kecil dari 0,05. Jadi X12 ini juga valid. Ya. Sekarang yang X13 kita kopikan. Ada usah.
R hitung X13, kita lihat baris X13, R hitungnya adalah 0,802. Ini 802. Ini juga lebih besar dari R tabel 0,221, terus ini juga 0,000 ya. Jadi ini sangat signifikan. Maka item X12 dinyatakan valid. Ya. Jadi ini cara menerangkan untuk ininya. Anda bisa membuatkan tabel ya. Misalnya untuk tabel X12, misalnya kita membuat tabel di sini saja. Tabel item R hitung R tabel SIG keterangan. Item R hitung R tabel SIG. Keterangan. Ini SIG-nya yang akan kita masukkan adalah SIG dari hasil analisa SPSS, karena kita sudah tahu pembandingnya adalah 0,05. Bentar saya insert biar gelap. Nah, ini kita tulis tabel 46 hasil uji validitas untuk item variabel X2. Nah, tapi kita harus mengambil dulu sumber data diolah. Kita harus mengambil dulu hasil SPSS-nya karena saya tidak hafal. Kita taruh di atasnya dulu, nanti kita hapus ya. Sekarang kita ambil untuk output. Output. Nah, kita ambil yang X2 ya. Hasilnya tadi kita kopikan aja ke Word ya. Nanti kita hapus. Jadi ini saya tunjukkan jika Anda ingin membuat tabel ringkasan sendiri, jadi tidak mengambil langsung dari SPSS. Itu bisa kita pakai kalau itemnya banyak. Kalau ini kan hanya jadi kita lihat dulu X21. Terhitung kita lihat baris pertama X21 jadi 0,697. Tabel kita tahu ya, tadi 0,2241. Nanti kita kopikan. SIG-nya di sini 0,000. Kemudian X22 R hitungnya
Kemana ininya? Nol koma 896. Ini tetap nanti kita copy. Bawahnya. Ini juga 0,000. Kayaknya semuanya 0,000. X23 itu adalah 0,866. Ya. Jadi melihatnya horizontal ya, 0,866. Jadi X23 Anda lihat pada kolom X. Ini 0,2241. Ini juga sama 0,000. Nah, sekarang kalau seperti ini akan lebih mudah. Jadi ini jelas ya, lebih besar dan sangat signifikan. Jadi kita tinggal menulis valid. Yang kedua juga lebih besar dan signifikan, valid juga. Yang ketiga juga valid, karena positif lebih besar dari tabel dan sangat signifikan. Seperti ini ya. Jadi ini bisa kita hapus sekarang. Kalau kita sudah membuat ringkasan, tabelnya kita delete. Nah, kalau sudah ada tabel seperti ini juga sebenarnya Anda bisa menjelaskan dengan lebih ringkas. Ini kan kita lihat satu persatu, ya. Tapi kalau dengan begini kita bisa meringkas dari tabel 4,6 di atas terlihat bahwa semua item untuk variabel X2 kita boleh ini ya, jadi X21, X22, X23 adalah dinyatakan valid ya. Dinyatakan valid. Jadi bisa sekaligus bahwa dari tabel di atas terlihat bahwa hasil uji validitas dinyatakan valid. Jadi cukup satu baris karena orang bisa langsung melihat dari tabelnya. Kalau di sini agak susah karena kan tidak tahu yang mana ya, karena banyak kolom. Ya. Kemudian ada inter item. Inter item itu yaitu jika X11 kita bandingkan dengan X12, X11 kita bandingkan dengan X13. Inter item ini itu menunjukkan jika lebih besar itu sebenarnya dia juga valid ya. Cuman ini sebenarnya banyak yang tidak valid ya, karena ini 0,2 ini kan jelas lebih besar 0,2. Maka yang kita pentingkan adalah yang X1 total ya. Kalau inter item correlation, jadi korelasi antar itemnya ini bagus, ini akan lebih menunjang ya. Tapi karena ada yang X1 ini sepertinya agak kurang valid ya, kalau inter itemnya, maka kita cukup mendasarkan pada X1 ini, korelasi item dengan totalnya. Jadi ini seperti ini, sudah jelas ya. Anda bisa menggunakan yang ini
Jadi Anda nanti hasil tabel I aslinya ini kita masukkan di lampiran. Jadi yang muncul di bab 4 itu ringkasannya, itu boleh. Tapi Anda munculkan di sini juga boleh. Hanya biasanya kalau kita munculkan langsung hasilnya itu kalau itemnya hanya sedikit. Kalau itemnya banyak, itu nanti bisa susah melihatnya, ya, karena mungkin melebihi halaman. Itu akan sangat mudah jika kita ringkas seperti ini. Sudah jelas? Kalau sudah, saya lanjut dengan uji reliabilitas. Jadi sudah tahu cara melihat ininya juga ya. Sekarang kita kembali ke data SPSS. Karena kita akan melihat hasil uji validitas. Reliabilitas. Reliabilitas ini juga uji tentang kuesioner. Ya. Oh ya, sebentar. Stop sharing dulu. Kita kembali ke teorinya lagi. Apa yang dituliskan tentang reliabilitas, yaitu ini juga uji kuesioner. Jadi untuk melihat apakah kuesioner itu reliable. Jadi reliable itu adalah satu kondisi di mana jika kuesioner itu dipakai berulang-ulang oleh peneliti yang berbeda, itu hasilnya stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Ya. Jadi itu uji reliabilitas itu kita bisa menyebutnya sebagai uji keandalan kuesioner. Misalnya, kenapa? Karena bisa jadi kuesioner kita itu kan kemarin tuh kita mencontoh dari peneliti yang lain. Nah, kalau pada peneliti yang lain itu reliable ketika diuji, harusnya ketika kuesioner itu kita pakai, itemnya itu kita pakai, kita contoh, itu harusnya juga sama reliable-nya. Nah, itu adalah uji reliabilitas ya. Jadi kalau misalnya Anda yakin bahwa item dari kuesioner yang Anda contoh itu bagus, maka kita bisa yakin juga bahwa nanti uji reliabilitasnya itu pasti reliable. Ya. Nah, untuk persyaratannya, jadi itu untuk keandalan ya. Jadi pada taraf signifikansi 5%, nah nanti jika, ini salah ini, bukan ini tapi nilai Cronbach alpha. Wah, ini saya miss. Jika nilai Cronbach alfanya alfa adalah di atas 0,6, maka konsumen itu dinyatakan, maka instrumen itu dinyatakan reliable. Kalau kita bicara instrumen itu ya kuesionernya itu, ya. Pada taraf signifikan 5%. Jadi ini adalah persyaratan untuk dinyatakan variabel. Ya, jadi ini kita copy saja, nanti kita masukkan di ini ya. Jadi tarafnya adalah 0,6. Dan yang dilihat adalah nilai Cronbach alpha, tidak lagi R hitung, karena R hitung itu hanya validitas. Sudah. Sekarang kita kembali ke data. Kita akan melakukan untuk reliabilitas analyze ya, skill. Ya, jangan lupa analyze skill reliability analysis ya. Nah, analisa reliabilitas ini juga bisa per variabel, bisa total. Kalau per variabel ya Anda masukkan dulu 33. Alfa ya, karena alfa Cronbach. Kita oke. Nah, sekarang kita lihat outputnya. Nah, output reliability ya. Ini hanya tabel untuk summary-nya. Yang kita lihat adalah ini, reliability statistik Cronbach alpha.
Ya, jumlah itemnya tadi kan 3 yang kita masukkan X11, X12, X13. Jadi nilainya 0,48. Wah, ini kurang reliable ini. Kalau kurang reliable, Anda bisa mengganti item ya, atau bisa menyebar ulang data. Nah, ada 2 cara ya. Ya, tapi kita tidak punya waktu untuk mengganti variabel dan menyebar ulang. Jadi 0,48 ini kurang bagus ya. Karena tadi dinyatakan reliable itu jika nilainya 0,6, di atas 0,6. Tapi ya kita biarkan dulu. Ini hanya contoh ya. Nanti kalau waktu Anda menghitung untuk yang tugas kelompok itu yang penting. Kalau contoh ya untuk menunjukkan yang tidak reliable itu yang seperti apa. Kita kerjakan semua untuk yang X2 sampai X23. Oke, kemudian dilanjut untuk X3. Kita kembalikan. Jadi kalau reliabilitas itu totalnya tidak ikut ya. Hanya itemnya, karena itu kita menguji item, menguji kuesionernya. Kemudian kita lanjut dengan Y. Kita kembalikan sekarang yang Y. Oke. Kemudian kita lanjut, kita coba yang totalnya. Jadi kita keluarkan, kita blok semua item sampai Y3, tapi tidak termasuk yang total-total ya. Kita lihat reliabilitas untuk semua item sekaligus. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasil outputnya. Sekarang ini tadi yang 0, reliability untuk X11, X12, X13 ya, ini tadi rekaman perintahnya. Maka hasilnya tadi kan 0,48 tidak reliable. Sekarang yang kedua, variabel X21, 22, 23 hasilnya 0,761. Ini reliable karena di atas 0,6. Sekarang kita yang X31, 32, 33 ini juga 0,753, ini reliable. Sekarang yang Y. Y1, Y2, Y3 ini juga kurang reliable ya, 0,551. Kita lihat totalnya. Nah, totalnya ini masih reliable ya. Jadi kalau saya mementingkan reliability statistik, tapi beberapa memberikan ini analisa per variabel. Ya, jadi ini hanya contoh ya. Tapi yang baik, yang bagus itu adalah jika reliabilitasnya di atas 0,6, karena itu standar untuk dinyatakan reliable. Kalau misalnya mendekati 1, misalnya 0,8, 0,9, itu berarti sangat reliable. Kalau hanya 0,7, 0,6, ini kita hanya mengatakan reliable, tapi tidak sangat reliable. Nah, caranya sekarang kita copy dulu yang X11. Nah, tadi yang X11 ini 0,48. Jadi kita coba menjelaskan sesuai dengan hasilnya ya. Nah, sekarang kita beri narasinya dulu untuk reliabilitas.
Nanti Anda lanjutkan yang X3 dan Y ya untuk validitas. Sekarang uji reliabilitas ya. Bukan reliabilitas ya. Relia. Jadi jangan salah ketik. Uji reliabilitas itu adalah menguji kuesioner di mana kuesioner dinyatakan reliable dalam kurung dapat diandalkan jika kuesioner tersebut yang sama ketika dipakai berulang kali ya, berulang kali. Kriterianya kuesioner dinyatakan reliable jika nilai Cronbach alpha atau alpha Cronbach ya di atas 0,6. Sekarang kita lihat A. Hasil sopo sing bisa baru join sekarang loh, malesnya. C. Hasil uji reliabilitas variabel X1. Nah, ini ya. Saya tulis di sini saja tabel 4 berapa itu tadi Pak? 6, 47, 48, 49, 40 misalnya. Sumber. Nah, berdasarkan tabel 40 nilai Cronbach alpha untuk item variabel X1 adalah 0,480, lebih kecil dari 0,6. Maka
item variabel X1, ya kita sesuai dengan hasil perhitungan, maka itemnya dinyatakan tidak variabel, tidak reliable. Nah, tapi kalau nanti Anda mengerjakan skripsi, kalau ketemu ini jangan Anda jelaskan begini. Jadi Anda harus mengolah lagi supaya nanti hasilnya naik. Kalau ini kan untuk contoh ya, tapi pada saat nanti mengerjakan skripsi Anda jangan sampai 0,4 di bawah 0,6 Anda masukkan di analisa bab 4. Jadi sebelum ya, biasanya saya minta hasil analisa statistik dulu ya. Kalau saya membimbing mahasiswa ya, saya minta dulu hasil statistiknya. Kalau saya ketemu skor seperti ini, saya suruh mengulang, mengganti item, kemudian mengulang ambil data. Jadi ini harus berubah, harus di atas 0,6. Karena kalau keluar seperti ini terus Anda jelaskan, ya, wah itu nanti waktu maju bisa dihabisi sama penguji yang lain karena ini tidak reliabel kok dilanjut. Jadi kalau tidak reliabel harus berhenti dulu, diulang proses pengambilan data atau diganti dulu itemnya atau ada item yang dihapus untuk diproses ulang. Jadi ada beberapa cara untuk menaikkan nilai ini. Ya. Begitu juga dengan validitas. Ya. Jadi data itu harus dibuat bagus dulu dengan cara apakah menambah sampel atau mengganti sampel ya, jadi disebar lagi atau ada item yang dihapus ya, kemudian diolah lagi sampai hasilnya itu memenuhi ya. Tapi ini karena contoh ya, kita tulis begini saja tidak reliable. Tapi ini kalau masuk deskripsi tidak boleh ya. Jadi Anda harus memproses ulang dulu untuk nilai reliabilitasnya. Kurang alfanya ini harus di atas 0,6. Itu kalau nanti pada saat Anda benar-benar membuat skripsi ya. Kalau ini hanya contoh. Jadi ini tidak variabel. Tapi kan yang X2 tadi variabel reliable, ini yang tidak reliable ya karena 0,48 sangat kecil ya. Jadi ini cara menjelaskannya, jadi sudah Anda bisa lanjutkan untuk yang X2, X3, Y maupun yang total. Untuk total item. Untuk semua item itu maksud saya. Sudah ada yang ditanyakan? Kita sudah selesai untuk uji validitas dan reliabilitas ya, termasuk kriterianya untuk menyatakan apakah valid atau tidak valid dan untuk menyatakan reliable atau tidak reliable. Jadi yang penting adalah Anda harus memahami kriteria. Jadi sebelum Anda bisa membuat judgement bahwa oh ini valid, oh ini tidak valid, oh ini reliable, ini tidak reliable, Anda harus tahu kriterianya dan cara menilai berdasarkan kriteria tersebut ya. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas berarti nanti untuk latihan Anda lanjutkan ya. Karena nanti latihannya itu dikumpulkan juga minggu terakhir, yaitu yang dikumpulkan adalah bab 4 sama lampiran hasil ini, analisa SPSS-nya. Jadi itu hasil analisa SPSS itu tabel-tabelnya saja ya. Jadi untuk rekaman perintahnya tidak usah di-copy. Anda kopikan ke Word. Anda beri judul lampiran. Ya. Jadi mulai deskriptif statistik sampai nanti uji hipotesa, hasil analisa regresi. Itu Anda lampirkan. Tapi nanti terakhir sama dengan tugas kelompok juga Anda mengumpul, kalau tugas kelompok ditambah bab 4-nya ditambah dengan pembahasan dan bab 5. Itu harus Anda submit nanti juga akhir semester.
ya. Jadi tidak, dan lampiran. Jadi untuk tugas kelompok yang Anda submit adalah bab 4, kemudian bab 5 dan lampiran. Kalau yang tugas yang latihan yang Anda submit hanya bab 4 dan lampiran. Sementara itu di bab 4 untuk tugas kelompok itu harus lengkap ya. Jadi yang mulai 41 sampai terakhir analisa atau uji hipotesa dan ada pembahasan di situ ya. Berdasarkan hasil-hasil yang sudah Anda ini ya tunjukkan. Kalau tidak ada, sudah tidak ada pertanyaan, sudah